Jumpa lagi sama saya Jiva channel Watak dan Vespa. Salam tereng teng 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 teng. Oke, jadi kali ini Ajivas mau benerin, bisa dibilang benerin, bisa dibilang servis, bisa dibilang mentune up ulang atau men-setting pokoknya, tapi ini banyak kurangnya. Versi saya ya, ini ngomongin versi saya. Jadi kali ini aku mau nyeritain standarnya Fish Air tuh kayak apa harusnya di motor ini gitu. Untuk kali ini aku bengkel di Mas Wiwit. Jadi ini aku bukanya di Mas Wiwit ya. Tak buka di Mas Wiwit, terus wah pas dibuka ternyata banyak kekurangannya. Motornya maksudnya, bukan bengkelnya, motornya yang kurang. Tak ceritain dari pertama kali. Ini kalau nggak salah kepunyaan Mas Wisnu. Aku tuh pelupa nama orang itu, lupa aku. Kalau nggak salah kepunyaan Mas Wisnu dari Kendal. Tak ceritanya ya, jadi pertama kali ini Mas Wisnu bilang, "Mas, motornya keder banget. Mas, motornya itu nggak bisa kenceng, jalannya maksimal 80 apa berapa gitu." Terus yang ketiga bilang, "Kalau mati suaranya ceklek gitu." Wah, kemarin kan, "Oh ya Mas, kalau Mas bisa," aku bilang gitu kan. "Mas, ambil motornya." Oke, langsung tak ambil. Mau sampai sana aku mau nyobain, tak starter hidup. Pas mau jalan mesinnya mati, toko-toko ceklok gitu kan. Wah, ini daripada tambah rusak, mending ngerasa tak jajal. Langsung tak masuk ke mobil, langsung aku pulang, langsung hari ini tak bongkari. Nah, kejadiannya itu seperti ini. Tak ceritain dari mulai atas ya. Jadi mulai dari sini nggak apa-apa, tak terawang-terawang, lampunya padang nggak masalah. Terus sini karburator oke. Cuma ada modifikasi sedikit dari lubang ini ya. Jadi filternya ini ada lubang tambahannya. Ya mungkin bener. Kalau misalkan ini nggak dibolongi, filternya itu reget banget ya, mesti nggak bisa jalan alias ngowok-ngowok kayak ngecuk terus. Karburator nggak masalah. Terus turun pertama kali habis itu ketemu membrannya sudah seperti ini, alias sudah diporting-porting, digedek ke dalane, dibesarin jalannya. Kalau misalkan mau nanya, "Mas, ganti nggak?" Ganti. Gantinya pakai apa? Wah, kalau saya pribadi pakai RX-Z biar jalannya kayak jengat-jengat kayak RX King. Tapi kalau pakai itu nanti di sini nggak bisa fendernya harus dicoak-coak. Tapi misalkan orientasinya performa, mau nikmat pakai ya tetap enak itu pakai RX-Z ini. Beli mangkokan kodokan sekitar 450, membrannya 350. Karburatornya nanti ganti PE 24 apa 26. Terus nanti filternya yang abal-abal 280, hitung dewe. Membran sama manipol ya berarti ya. Membran delehke. Terus sampai itu rengkes. Rengkesnya sudah dipoles, bagus. Meling, kincling oke. Yang ini juga. Nah, permasalahannya di sini yang saya sebenarnya tidak suka alias standarnya bagaimana, itu harusnya ini nggak ada plastik sealnya ya. Ini rano plastik seal, jadi nanti rencana ini tak bongkar lagi, tak balik ke standarnya. Yang ini juga untuk polesannya saya cocok, meling bagus, tapi sebenarnya saya lebih suka motif standar. Karena apa? Ya wis embuh ra ngerti, pokoknya yang meling-meling tuh kesannya itu suaranya halus gitu loh, ora sangar ngono. Itu kesannya kalau menurut saya seperti itu. Soalnya saya buka Aprilia, Kak Giva itu gak ada yang meling-meling, semuanya ada motifnya. Yang paling halus itu malah Vespa malah. Tapi saya cenderung lebih suka yang trotol-trotol. Nyatanya zaman sekarang ada motif-motif model trotol-trotol toh. Tuh. Lainnya lagi, ternyata ini karburatornya remeran. Ketok ra bro, remeran bro. Sik. Fokus. Wah, HP ini jaluk ganti iki, wah. Nah, ini udah di porting-porting ya, kelihatan ya. Wes, habis itu bandul alias kruk as, crankshaft. Nah, tak ceritani lagi. Versi standarnya harusnya nggak seperti ini ya. Jadi ini krek asnya itu udah dimodifikasi dan sebenarnya saya kurang cocok. Tapi ini sekali lagi aku nggak ngomongin bengkel orang lain ya, cuma seharusnya standarnya itu bagaimana itu tak ceritani. Ini harusnya nggak ada kayak gini nih. Ini krek asnya di circle secara manual. Jadi kanan kiri atas bawah itu dia kurangnya beda. Terus ini karena manual, yang sebelah depan sama sebelah belakang itu pasti beda bro. Nek beda ya mesti geter kanan kiri, nggak sama kurangnya. Terus depan belakang nggak sama kurangnya beratnya juga ya tetap getar bro. Ini stang sekernya Daiso.
oke, nggak masalah, Daiso bagus. Terus ini juga ini harusnya ini ada gulunya atau ini loh, ono gulune, ini dipotong-potong, digerindas secara manual. Saya kurang cocok untuk pengerjaan yang seperti ini, ngono ya. Jadi ini udah seharusnya ini nggak seperti ini. Mas ganti, Mas ganti. Lainnya lagi seker di mau seker. Oh ini sekernya baru bro, masih meling. Mungkin baru ngejim sekitar 1 kali 2 kali, mungkin malah nggak ngejim, masih halus, nggak masalah, nggak problem. Ganti gak Mas? Ganti. Loh kok ganti? Delok ke bro, dasi bro, oversize 100, hampir bolong, hampir bolong. Loh Mas kok bisa Mas? Tak ceritani, kalau seperti ini berarti apinya terlalu besar. Terlalu besar kok gitu Mas? Ini jadi gak semuanya yang lebih besar itu lebih bagus. Luwih apik standar secara fungsinya saja. Loh Mas, ini kira-kira gara-gara apa Mas? Pertama, kalau seperti ini adalah bensinnya kengiritan. Yang kedua, pengapiannya kecepatan. Kita lihat lagi lainnya. Kalau kecepatan berarti pengapian kita lihat 10 sama magnet. Kalau pakai pulser, caranya tuh cuma ada 2. Pulsernya digeser-geser, apa magnetnya dipotong-potong. Wanira. Ya, lanjut. Jadi ini dilihat dari sini, ini tak terawang-terawang. Ternyata itu yang dirubah magnetnya. Tenang nih Mas. Tak ceritani ya. Ini di sini ada magnet, ada pulsernya. Di sini nih, nah kelihatan toh. Ini udah dibubut ringan dan ini ditambahi sekitar 1 cm. Nambahnya segini nih. Mas nambahnya berapa derajat? Ora ngerti bro, aku wong desa ora ngerti alat-alat sing ngono-ngono kuwi ra mudeng aku. Pokoknya intinya ini gak standar. Kecepatan 1 cm. Berapa derajat? Pikir dewe. Nah, ini ya, berarti ini Mas gimana ganti? Oh, gak usah. Ini nanti kita potong aja gerindak, balikin manual terus belakangnya nanti tambahin lagi. Spoolnya insya Allah gak masalah. Ya, berarti ini untuk masalah performanya yang problem dari atas mulai karburator, terus membran, bandul, rengkes, buring sekarang. Sekernya ganti bro. Sudah di porting. Portingnya kalau dilihat bagus, paham maksudnya. Pengerjaan halus, terus oke sih nggak masalah. Masalahnya di sini adalah masalahnya di sini itu ukurannya yang aku nggak cocok. Loh, gede banget kayak gini bro. Kobol-kobol ini, apalagi knalpotnya pakai knalpot besar-besar gitu, stainless, knalpot kolong itu tambah susah. Kita lihat kopnya, kebesaran kompresi, kecepatan pengapian, kurang bahan bakar, sekre meh bolong. Wow bener ternyata. Businya ajur bro. Businya udah kurang ini. Tuh lihat. Nah lihat. Kelihatan toh. Ini juga udah dibubut dalam ini. Udah dibubut tipis ini. Jadi ruang bakarnya dia cenderung padat lah. Pemeneh iki sing arep dengan. Oh iya. Terus pas tak cetekin, pas mau tak coba itu kan mati kok ceklok. Wah, ceritanya starternya ini yang bermasalah ini. Nggak tahu dari lakarnya dinamo atau gimana. Tapi yang paling utama tuh ininya. Ini ki opo jeneng? Ini kenapa Mas Asmani Mas? Penghantar starter. Nah, ini itu ceritanya ini sama ini kan ada di sini ini. Nah, ini itu. Loh, delok ini logro. Kalau logro dia ngobeng-ngobeng. Nah, jadi bikin suaranya ceklok. Nek terus kayak mesti ambrol ini. Ini mesti udah ganti berkali-kali nih. Ini aja udah mulai gumpil-gumpil kok ini kok. Katanya yang punya juga habis dioplos-oplos kok ini kok. Loh, ketok toh. Loh, kayak ompong toh. Loh. Tapi ini masih bisa dipakai. Yang rusak bukan dinamonya untuk sementara analisanya, cuma yang rusak adalah asnya. Gone iki lho dadi rasa muter. Nek muter ngogel-ngogel ngene iki. Utak. Ngono kuwi. Lainnya lagi apa ya? Udah semua ya, hampir semua ya.
mulai dari filter, karburator, membran, bandul, seker, buring, kop, magnet. Wah, ini ini bisa dibilang servis total. Kalau ini nggak bisa dibenerin, ini harus diganti. Tapi semisalkan memang harus diservis ya nggak apa-apa, sebisa-bisanya. Tapi tetap ini harus ada yang diganti ini. Wis piye carane tetap bagusnya diganti. Kalau enggak, dengan ada satu spare part yang jauh dari standar itu nanti bikin motornya itu susah disetting, alias pasti nggak ketemu. Ya bukan pasti ya, tapi susah ketemu lah. Jadi misalkan biasanya nyetingnya itu 15 menit bisa jadi 15 jam. Pusing nggak? Pusing. Duh. Ini tadi aku nyeritain sampai standarnya seperti apa. Jadi ini sudah bergeser jauh dari standarnya. Bagusnya bagaimana? Distandarin, di porting ulang saja, dan nanti kita main knalpot. Insya Allah nanti bisa TOP BGD seperti teman-teman lainnya. Piye gini mau laporan sama yang punya, pusing aku le laporan, mending aku gawe video nih, orang yang punya suruh nonton ya. Apa nanti tak coba telepon lah ya, kurangnya apa nanti tak tampil di video, boleh enggak gitu. Tapi kalau jenengan semua udah nonton videonya berarti pasti boleh diupload berarti. Nek koplingnya aman nggih Mas nggih? Koplingnya aman, ini enggak kena sentuhan tangan jahil. Mbok menawa koplingnya diganti kopling Vespa barang kan jahil lah berarti. Pilih ganti atas. Nggih. Masalah. Oke, ya udah gitu dulu untuk video kali ini, cukup sekian. Budayakan baca deskripsi sebelum bertanya. Tulis kritik saran pertanyaan kalian di kolom komentar. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya Sibas pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, sama subscribe. Dan salam Vespa, salam teng. Pesan apa ya? Udah gitu aja. Saksikan episode selanjutnya.